Ah, ketemu mana? Neng Pranggok. Bareng aku Ribut Ahwandi. Dan saat ini kita sudah di pabrik gula Seragi. Wah, yang dibangun sejak tahun 1928. Wah, sangat bersejarah. Dan hari ini ada prosesi yang luar biasa, yaitu pesta giling tebu. Di situ ada prosesi giling tebu dan juga ada prosesi giling temanten gelepung. Nah, seperti apa prosesinya dan bagaimana kemudian makna kebudayaan yang bisa kita ulik dari tradisi ini? Yuk, tetap ikuti Pranggok Ngidak Bumi Junjung Langit. Let's go. Sedulur Pranggok, temu maneh ning kene iki, ning Pranggok Ngidak Bumi Junjung Langit. Program budaya khas Batik TV sing ditayangke seminggu sepisan. Lagi edisi kali ini nyong duwe cerita tentang nganten tebu karo nganten glepung. Lah, sampeyan penasaran ora? Mesti pada penasaran kan? Apa kuwi nganten tebu karo nganten glepung? Iki lho dulur Pranggok sing jenenge nganten tebu karo nganten glepung. Nganten tebu kuwi nganten sing asale saka tebu. Lah nek nganten glepung, nganten sing digawe saka glepung ketan. Ono-ono kae yo. Ya mestine ra. Nganten tebu karo nganten glepung kuwi onone cuma di Seragi lho. Biasane onone setahun sepisan ning tradisi pesta giling tebu. Lah, tradisi ini biasanya baru akan diselenggarakan pas musim panen tebu. Oleh warga sekitar pabrik gula Seragi, tradisi iki sudah dilangsungkan sejak zaman pabrik gula iki didirikan. Iya, pabrik gula Seragi iki wes lawase nemen. Dibangun pas zaman diberlakukannya politik tanam paksa utawa kultur stelsel. Sekalingan orang ki pernah ki pelajaran sejarah ki. Iya bener. Nah kultur stelsel kira-kirane tahun 1800-an. Lah zaman semono sing jenenge company Londo kuwi buka area industri geden-gedenan lho, terutama industri perkebunan. Salah sijine ya iki industri tebu sing dienggo bahan bakune industri gula. Nah, saat ini saya sudah berada di penganten, sepasang penganten yang dinamai Manis Tangguh Bagio itu yang laki-laki dan Roro Gendis Piranti itu yang perempuan. Tidak tahu bagaimana mula awalnya, bagaimana kemudian mereka dinamai seperti ini, tetapi dan bagaimana kemudian mereka ada. Tetapi dulu di era kolonial Belanda memang terjadi pengorbanan manusia sepasang kekasih sejoli. Tetapi apakah ada fakta tentang kejadian semacam itu dan bagaimana kemudian mereka bisa dikorbankan? Nah, ini masih menjadi misteri. Belum sampai sekarang itu belum sampai terungkap. Nah, makanya sebenarnya acara Pranggok ini mencoba mengungkap ataupun mengulik apa yang masih menjadi misteri. Tetapi bukan acara misteri loh ya. Kita lebih ngobrol tentang masalah kebudayaan, bahwa masyarakat Jawa Tengah, terutama masyarakat Pekalongan dan sekitarnya punya tradisi yang luar biasa agung. Kalau kita melihat bahwa sepasang penganten ini menjadi sebuah saksi sejarah di era itu, pabrik gula Seragi yang didirikan oleh Belanda. Sebenarnya tujuan dari pengorbanan ini adalah supaya masyarakat di sekitar Seragi dan sekitarnya itu tunduk pada kemauan atau apa yang dimau oleh Belanda. Inilah salah satu cara dan inilah saksi sejarah bahwa Indonesia, terutama Seragi, pernah mengalami masa-masa sulit di era itu. Sekalipun di era industrialisasi, Pekalongan dan sekitarnya memiliki power secara tata pemerintahan, tetapi secara kehidupan sosial masyarakatnya jauh di bawah. Mari kita ulik lebih dalam lagi, tetap di Pranggok.
Dulur Prangga, nek jarine warga sekitar pabrik gula Sragi kuwi, tradisi pesta giling tebu kuwi dilakoni sebagai ritual untuk menandai bahwa produksi gula di pabrik gula Sragi akan segera dimulai. Oh, iya. Lah, ya ono sing ngomong juga nek tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Gusti Allah atas hasil panen tebu yang melimpah. Ya ora salah juga, ya ora kleru. Lah, mulane kuwi neng tradisi iki ana simbole. Yaiku apa? Simbole nganggo nganten tebu karo nganten glepung. Biasane nganten tebu karo nganten glepung kuwi dilebokke ning mesin penggiling terus digiling. Lagi Nyong sempet wawancara juga karo sing mandegani acara tradisi pesta giling tebu. Nyong pak takok-takokan pernah ya tentang yo mestine tradisi pesta giling tebu iki. Yuk disimak yuk. Pak Fajar nggih? Ya. Wah, saya ribut. Sinten? Selamat datang. Oh, nggih, siap. Di Pinggir Sragi. Selamat datang nggih berarti Sugeng Rawuh. Ya. Sugeng Rawuh nggih nek sanan. Moga Bapak sinten asma? Pak Jasdari. Pak Jasdari. Ini ketua Panitia. Ketua panitia selamatan. Bapaknya? Oh, panitia juga. Nganu Pak, saya dari Batik TV dari program Pak Pranggo ini kan penasaran. Kemarin kan untuk kabar bahwa wah ono pesta giling ning Sragi. Wah penasaran. Pak Oyak rene jajal koyo ngopo. Nah bisa diceritakan Pak. Iki piye ngono lho? Pesta iki apa dalam rangka apa? Ini biasanya kita dalam rangka mengawali untuk selamatan giling, kita rencana giling, biasanya rencana mau giling kita mengadakan acara selamatan giling. Itu dimulai dari tanggal 5 sampai nanti tanggal 21 itu pasar malam Pak. Oh iya pasar malam. Puncak acaranya tanggal 17 ini kita kirap tebu temanten dan mantenan gelepung. Mantenan gelepung ini ya, dua ini ya. Manten gelepung. Nah kita awali kemarin ada manten putri dan manten putra. Itu kita ambil dari kebun pabrik gula di Kesesi Rejo. Itu manten putranya. Oh, Kesesi Rejo di manten putranya dari Kesesi Rejo. Dan manten perempuan itu di bukan Kecicen. Kecicen itu pundi? Kecicen itu daerah Sumberharjo di Pemalang. Oh, Karena Pemalang. kita juga punya wilayah di sana. Nah, ini sing jadi pertanyaan menarik iki. Kenapa kok yang laki-laki Kesesi, yang perempuan di Pemalang? Ya, biasanya adatnya kalau di Pinggir Sragi kan yang punya gawe itu kan Pinggir Sragi, berarti yang putri harus di wilayah Sragi. Pinggir Sragi. Ya. Kemudian yang putra karena juga kita punya wilayah di Pemalang itu juga. Tak pikir karena ada hubungannya dengan katakanlah kisah Bau Rekso, karena Bau Rekso dari Kesesi. Wah. Ya, kita kan juga punya Ustadz sebanyak Kamil di sebelah sini. Mengatakan. Jadi prosesinya ada semacam ritual dulu untuk menentukan posisi mengatakan. Tapi ngatan Pak Fajar, saya itu penasaran. Ini kan kalau dulu konon katanya, dulu itu kan memang benar-benar manusia yang dikorbankan. Itu ada cerita nggak di balik itu? Oke, ini karena kami monggo Mas dari bisa ya, juga dulu konon katanya juga belum merasakan. Dulu konon katanya pas zaman Belanda akan melaksanakan panen tebu. Dulu ada sepasang ronggeng. Oh, ronggeng. Kekasih ini duanya ini ronggeng. Terus dikorbankan tujuan agar produksi gulanya dan desanya harus tampilnya di Desa Tumbal kan itu ceritanya Desa Tumbal itu mengambil korbannya itu dari bayi ya. Bayi yang lahir di Tumbal. Ada kaitannya dengan ini enggak? Kayak misalnya kan dulu yang namanya Belanda itu kan pinter banget nggawe strategi.
Iki sebagai salah satu strategi agar masyarakat di sekitar itu manut sama Belanda. Mungkin Ra, soalnya saya curiga, jangan-jangan sosok yang ditumbalkan itu sebenarnya dua sejoli ini adalah dulu dicap sebagai pemberontak oleh Belanda. Maka kemudian akhirnya mereka dikorbankan dan disaksikan oleh masyarakat biar ini masyarakat rawani berontak. Mungkin mungkin. Walaupun dulu zaman Belanda, orang-orang Belanda pun dulu percaya dengan klenik. Nggih, leres banyak karena klenik ya aslinya ya londo akeh banget. Iya. Nah, jelas kan? Ternyata pasangan nganten tebu karo nganten glepung kuwi ana jenenge lho. Sing lanang jenenge Manis Tangguh Bagyo. Lah sing wedok Roro Gendis Piranti. Nah, manten tebu lanang kuwi dijupuk saka kebon tebu sing ning Kesesi. Lah sing wedok dijupuk dek Pemalang. Lah sebabnya apa kok dijupuk dek kono? Nyong kuwi asline dadi penasaran. Nah, sampean penasaran pora? Ayo, nek penasaran, ojo pindah channel sih, tetep neng kene, neng Pranggok. Iya, neng Pranggok, ngidak bumi, junjung langit. Ini penjor. Penjor itu kalau dalam tradisi Jawa kuna ataupun tradisi yang masih berlaku itu di Bali, penjor itu semacam bendera-bendera kayak umbul-umbul itu yang biasanya ditaruh di depan sendiri dalam barisan. Tetapi dalam tradisi giling tebu ini, penjor disimbolkan dengan tebu. Ya karena memang ini pesta giling tebu, artinya masa panen. Maka kemudian tebulah yang menjadi simbolnya. Nah, yang menarik lagi adalah penamaan dari dua penjor. Ada dua penjor yang ini mewakili dari nama sepasang pengantin ini. Kalau kita mengkaji dari sisi nama, ini menarik sekali. Manis Tangguh Bagyo. Ini menunjukkan bahwa penjor laki-laki adalah harapan, impian tentang kesejahteraan, maka bin tetap selamat sentosa. Nah, ini cara dari masyarakat Jawa waktu itu bagaimana membuat sebuah doa melalui simbol-simbol. Jadi kalau kita misalkan bicara dalam konteks kebudayaan Jawa, budaya Jawa dalam hal doa punya banyak simbol, tidak hanya berupa kata. Nah, berikutnya adalah ini. Nama Roro Gendis Piranti. Menarik sebenarnya, karena kalau misalkan ini laki-laki dan ini perempuan, maka perempuan dalam konteks penamaan ini dia hanya sebagai sarana, dia hanya sebagai tempat wadah. Dalam konteks kesuburan, maka perempuan disimbolkan sebagai ibu bumi. Dalam bahasa Jawa ada ibu pertiwi, dan disitulah kesuburan bisa ditanamkan di situ dan tumbuh. Maka kemudian Roro Gendis Piranti binti waskito lancar penggawean. Artinya apa? Kesuburan menunjukkan harus dipupuk dengan dengan intensif, dengan kontinu, dengan konsisten. Nah, dengan istiqomah kalau dalam bahasa yang paling mudah kita pahami. Nah, maka disinilah yang menarik adalah ini, bahwa kehidupan itu akan manis pada waktunya, akan menjadi gula pada waktunya. Gula itu piranti, gula itu hanya sarana. Tujuannya adalah
Manis Tangguh Bagyo itu tadi. Keren loh. Wah, dahsyat dah. Budaya kita ini luar biasa dahsyat. Makanya itulah kenapa Pranggok hadir untuk Anda. Supaya apa? Apapun yang ada di dalam kebudayaan kita, di sekitar kita bisa terungkap dan terungkit. Bali mana ning Pranggok, dulur. Mau nyong wis takok-takok karo sing mandekani acara iki. Mulai untuk jawaban, nek jebule penganten lanang kuwi dijupuk saka Kesesi, sing wedok saka Pemalang. Terus nyong juga sempet bertakon-takon ria, biyeke kuwi apa ana sing dikorbanke temenanan apa ora. Ya jebule, wah, ana jawaban sing marai kaget. Nyong yakin po bahwa mau-maune kuwi nganten kuwi pancen ana temenan, wujude menungso. Lah mak prindingan, nyong langsung prinding. Wah, prindingnya tur temenanan, dulur. Malah jarine ana meneh iki sing didadekake manten kuwi pasangan ronggeng. Wih lah dalah, apa maneh iki? Nyong akhire mikir, nek pancen ana sing dikorbanke temenanan. Lah ning apa kok sing dijupuk dek Kesesi karo Pemalang? Ana hubungan apa antarane Kesesi lan Pemalang karo peristiwa kuwi? Hah? Mikir rak sampean. Nyong mikir kok. Dulur Pranggok, kira-kira apa mungkin mergo Kesesi kuwi daerah asale Ki Mbah Reksa ya, putrane Mbah Ki Gedhe Cepaluk sing biyen pernah nglawan Belanda kuwi? Apa mungkin juga mergo daerah Pemalang kuwi juga akeh sing nglawan penjajah Londo jaman semono? Terus jaman semono sing jenenge seniman utawa ronggeng, terutama ya ronggeng kuwi jebule kan juga pernah dadi telik sandi alias mata-mata nggo nglawan Londo. Lah kiye sing gawe nyong mikir, kira-kira mungkin ora awal mula tradisi iki digawe karo Londo sebagai cara mereka untuk menakut-nakuti warga supaya mereka manut sama Londo? Hah? Mikir ora? Utawa akal-akalane Londo untuk membenci para pejuang? Nah, kiye nyong dadi mikirnya temenanan ki. Tapi wow alam lah, nyong jaman semono durung lahir kok. Tapi kayane kuwi perlu digali lagi supaya apa jak sapa ngerti isih ana informasi sing durung kebuka alias isih misteri. Kiye bagiane para peneliti, monggo diteliti. Ya, tadi kita sudah kemeringat kemana-mana, sampai kemudian kita wawancara sama mantennya, maksudnya sama panitiane, mantennya Glepung kok diwawancara. Angel Anda, apa? Nah, tadi kita sudah dapat keterangan dari panitia bahwa ini adalah pesta setiap tahun, diselenggarakan setiap tahun pada masa panen tebu. Nah, panen tebu itu kalau di daerah pesisir utara, terutama di Pekalongan itu, dulu, kita ngomong dulu loh ya, kebun tebu itu banyak, di Wonopringgo ada, di Tirto ada, di Sragi apalagi, di Pemalang ada, pokoknya wakeh banget. Karena faktor industrialisasi di era abad ke-19 awal, sekitar tahun 1785, itu baru dimulai industrialisasi. Dan pabrik gula tebu, pabrik gula Sragi, itu tergolong sing generasi-generasi rodo-rodo mburi-mburinan karena dibangun pada awal abad ke-20. Ngeri toh? Jadi
Kalau kita masuk ke dalamnya lagi, wah dahsyat. Di situ ada alat penggiling sing gedine ora umum. Nek diangkut nganggo kapal ora mungkin. Makanya ada kemungkinan bahwa itu adalah bagian dari kekayaan kita, kepinterane wong tuane dhewe. Dadi ora kabeh sing digawe ning ngone pabrik gula kuwi kabeh gaweane londo, ora. Termasuk bendungan. Nah, kapan-kapan kita bahas soal bendungan ya. Lagi roda gilingan yang besar itu ora mungkin diangkut nganggo kapal tanker pada waktu itu, karena kapal-kapal tanker Belanda itu kecil-kecil dan itu kemungkinan adalah bikinan orang kita sendiri. Jadi nek ngomong penguasaan teknologi, wong tuane mbiyane dhewe iki wis wah luntrah-luntrah pokoknya nek urusan teknologi mereka sudah sangat menguasai. Dan saya saat ini duduk di lori, dan gue ngangkut tebu, tutu gue ngangkut awakmu. Ya, aku tak liburan aja ya, healing. Ayo dulur pelangkok, kaya sing wis tak omongke mau, tradisi pesta giling tebu saikine wis dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur warga atas hasil panen tebu mereka yang melimpah. Juga jadi penanda terutama waktu awal produksi gula mulai dijalankan. Nah, mulane ditandai nganggo simbol nganten tebu karo nganten glepung kuwi mau bakal digiling. Lah, sadurunge digiling alias sebelumnya kedua pasangan nganten kuwi diarak keliling kampung. Nah, seperti layaknya pengantin, kedua pasangan mempelai pengantin itu juga dikawal rombongan penari jaran gribek alias kuda lumping. Terus ono ondel-ondele sing rupane kaya memedi kae. Terus juga diantar oleh sejumlah warga desa. Wah, lha ning kono ya juga ono tabu-tabuan. Aneka tabuan itu turut mengiringi pula perjalanan pengantin ini ke pabrik gula Sragi. Lah, begitu sampai di pabrik gula, rombongan pengantar tidak semuanya bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan izin masuk sampai ke dalam pabrik gula Sragi. Lah, kiye ning jero pabrik ana upacara seserahan penganten. Ya kaya manten temenanan kae. Lah biasane sing nglakoni kuwi saka pejabat daerah, terutama pemerintah Kabupaten Pekalongan, nyerahke ngantene kuwi mau maring pimpinan pabrik gula Sragi. Lah bar kuwi nganten tebu lan nganten glepunge kuwi digiling ning mesin penggiling. Nah, kuwi dadi tanda nek produksi gula bakal dimulai. Iya sih, isih ana mempere tah pancen. Segala sesuatu mestinya diawali dari pengorbanan terlebih dahulu. Lah kudu ana sing diikhlaske. Apa ora? Bisa bae maksud tradisi kuwi kaya ngono. Jadi wajar nek disebut sebagai tradisi atau ungkapan rasa syukur. Lah mergo sadurunge tradisi kuwi dijalakke, para petani kan wis ngorbanke wektune, kringete, pikirane lan sakabehane. Apa? Lah mulane sakwise berkorban, berjuang mati-matian, njur dipasrahke ning Gusti Pangeran kanthi dedonga muga-muga apa sing dikarepke bakal nuwuhke hasil. Iya ra, ayo mestine kan kok kuwi ra. Baru saja kita saksikan prosesi giling tebu, juga ada giling temanten glepung, yang itu menjadi penanda pembukaan dari produksi untuk giling tebu untuk gula. Dan biasanya prosesi ini dilaksanakan setiap kali panen tebu. Cukup merinding ketika menyaksikan prosesi giling temanten glepung karena hawa mistiknya itu kuat banget. Gila. Wedan banget. Jadi saya sempat menyaksikan dari dekat bagaimana prosesi itu terjadi dan saya berusaha memahami ini ada peristiwa apa di balik itu semua. Dan itu sesuatu yang sangat, menurut saya ini sangat getir, satir untuk kita pahami di masa sekarang. Mungkin ada hal-hal lain
Jadi kalau saya boleh mengatakan, sebenarnya tradisi ini boleh jadi kita maknai sebagai salah satu cara masyarakat kita untuk memperingati betapa dulu Belanda di era itu pernah melakukan kekejaman kepada masyarakat kita. Sehingga inilah sebagai monumen untuk mengingat kembali bagaimana perjalanan sejarah Indonesia dan dikemas dalam khasanah budaya Nusantara. Terima kasih sudah nonton Pranggok di Batik TV. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Mungkin kita akan bahas yang lebih unik lagi di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Atau misalkan Anda punya usulan, boleh kirimkan ke redaksi Pranggok di Batik TV Ajib. Matur nuwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.